Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Kiki ya, guru fisika yang mengajar di kelas kalian. Nah, jadi Bapak harapkan kalian juga sudah membaca tentang modul yang Bapak bagi kemarin tuh, materi listrik arus arah di classroom masing-masing kelas ya. Nah, di sini sedikit yang mau Bapak sampaikan, karena kalau semua kita pelajari juga nanti terlalu banyak gitu ya. Jadi Bapak ambil pengetahuan intinya saja dari materi ini, yaitu tentang hukum Kirchhoff yang pertama dan yang kedua ya. Nah, di sini soal ini Bapak ambil dari modul yang sudah Bapak bagi, cuma di sini Bapak berikan penjelasan sedikit ya untuk kalian. Dan nanti setelah Bapak jelaskan ini, Bapak akan berikan kalian dua soal aja yang nanti akan Bapak tugaskan di classroom masing-masing. Baik, ini langsung ya. Nah, soalnya sebuah elemen sekunder dengan GGL, gaya gerak listrik itu tegangan baterai ya, E1 dan E2 seperti pada gambar. Nah, di sini dikasih tahu ya, GGL1, GGL2, R kecil itu hambatan dalam dari baterainya ya. Ada R1, ada R2, kemudian ada hambatan luar ini, R1, R2, R3. Masing-masing ada datanya. Yang ditanya adalah tegangan jepit. Tegangan jepit adalah tegangan terpakai gitu ya. Jadi berapa tegangan terpakai di BC misalnya, atau di AB, atau di CE, atau di ED, atau DA gitu. Itu nanti bisa kita hitung dengan menggunakan rumus hukum Ohm, ya kan? V sama dengan I kali R. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau ditanya tentang tegangan, maka kita membutuhkan hambatan dan arusnya. Ketika ditanya di titik B dan C, berarti tegangan yang mengalir pada BC itu berapa gitu. Sementara di BC juga sudah ada baterainya gitu, ya. Di sini di BC ada hambatannya yaitu R, tapi arusnya kita belum tahu. Nah, untuk mencari arusnya itu kita bisa menggunakan model loop seperti ini yang ada di modul kalian, pakai hukum pertama Kirchhoff ya. Hukum pertama Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga nanti dapat arusnya. Dan nanti baru dicari tegangan jepitnya, tegangan yang mengalir di titik BC. Namun di sini Bapak berikan solusi lain ya, untuk mencari arusnya itu sebenarnya mudah aja. Mencari arus pada rangkaian ini yaitu beda potensial per hambatan ya. Beda potensial per hambatan. Karena di sini satu loop dan R1, R2, R3 tidak bercabang, artinya rangkaiannya seri, berarti arusnya sama semua. Arus di R1, arus di R2, arus di R3, kemudian arus di BC, arus yang mengalir di AB juga sama. Maka mencari arusnya yaitu total beda potensialnya dibagi dengan total hambatannya. Bagaimana total beda potensialnya? Ya dijumlahkan saja. Cuman karena di sini kutub yang sama ya, kutub yang sama-sama positif dihubungkan dengan positif, maka nanti baterainya itu akan saling mengurangi gitu nilainya, bukan makin menjumlahkan gitu ya. Nah, jadi dikurangin aja. 12 dikurang 6 dibagi 5. Dari mana 5? 5 dijumlahkan semua hambatannya. R1, R2, R3, R kecil 1, R kecil 2. Ya, tambahkan semua jadinya 5. Jadi 12 kurang 6 bagi 5 1,2 ya. Dapatlah arusnya 1,2. Jadi arus 1,2 itu mengalir pada R1, R2, R3, GGL2, GGL1 atau baterai 2, baterai 1. Sama arusnya semua. Sehingga berapa arus yang mengalir pada BC gitu ya. Kan I kali R ya, I kali R yaitu 1,2 kali 1. Hambatan kecilnya 1,2 kali 1 ya, 1,2. Cuman karena di sini sudah ada baterainya, maka dijumlahkan dengan tegangan baterainya. Jadi 1,2 tambah 6 ya, yaitu 7,2. Oke anak-anak, itu mengenai hukum pertama Kirchhoff. Dan untuk hukum kedua Kirchhoff penerapannya ini sebenarnya ada beberapa aturan yang perlu saya sampaikan sama kalian, tapi lebih enaknya sih sebenarnya tatap muka ya. Tapi nanti akan saya coba sampaikan melalui video tutorial untuk memahami hukum Kirchhoff 2.
Hukum Kirchhoff 2 itu ya nanti penerapannya pada dua loop seperti ini, dua rangkaian seperti ini ya, dua rangkaian seperti ini. Nah, tapi untuk awal ini saja ya, untuk awal ini saja kita mencari harusnya itu kita bisa gunakan pakai cara cepat. Kita bisa pakai cara cepatnya. Saat nanti yang ditanyakan adalah arus I3 gitu. Maka ketika arus I3 yang ditanyakan yang tengah-tengah ini, ya yang tengah-tengah ini, maka ada cara cepatnya. I3 yaitu apa? Seperti kali silang. GGL1 dikalikan dengan R2, GGL2 dikalikan dengan R1, dijumlahkan ini ya. Ya, dibagi dengan pengalian, penjumlahan perkalian dari masing-masing hambatannya. Dua hambatannya, yaitu R1 dikalikan dengan R2 plus R1 dikalikan dengan R3 plus R2 dikalikan dengan R3. Terus nanti tinggal kalian masukkan saja, maka hasilnya akan kita peroleh ya sekitar 2,1 ampere. Nah, anak-anak sekalian, nanti hukum Kirchhoff 2 ini akan lebih mudah kita pahami ketika nanti kita menggabungkan teori dan mempraktekannya dengan PET simulation. Tapi untuk saat ini dulu ya, silakan kalian pelajari dua soal ini. Setelah ini nanti Bapak akan berikan link untuk mengerjakan tugas dua soal saja melalui link yang nanti Bapak sharekan di classroom kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.